Dalam Perjanjian Lama, Gunung Sinai disebut juga Gunung Horeb. Gunung Sinai adalah gunung tempat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Peristiwa penting apa saja yang pernah terjadi di Gunung Sinai? Di gunung inilah Tuhan bertemu Musa melalui semak yang menyala ketika Musa tengah menggembalakan kawanan domba Yitro, seorang imam di Midian. Di gunung ini pula, Tuhan membuat perjanjian dengan 12 suku bangsa Israel melalui Musa, di mana Tuhan menuliskan 10 perintah Allah dengan jarinya sendiri pada 2 loh batu yang disaksikan oleh Musa. Di gunung ini pula, bangsa Israel membangun berhala berbentuk lembu dari emas dan dihancurkan Musa dengan cara melemparkan kedua loh batu berisi 10 perjanjian Tuhan yang baru ia terima dari Tuhan. Para arkeolog memaparkan dan mengusulkan lokasi yang dianggap sebagai Gunung Sinai, yaitu Jebel Musa atau Gunung Musa, Ras et Safeh atau Rasus Safeh, Jebel Serbal, situs biara Santa Catherine, sebuah gunung dekat Al-Rob. Dari 5 lokasi yang diusulkan yang kelima-limanya terletak di Semenanjung Sinai, Jebel Musa, situs biara Santa Catherine adalah yang paling populer. Namun demikian, banyak konsensus bahwa Gunung Sinai yang sebenarnya terletak di Arab Saudi saat ini. Kandidat utama adalah Gunung Badr dan Jebel Alaus. Jebel adalah kata Arab untuk gunung. Sutradara pembuat film dokumenter sekaligus seorang arkeolog James DeLong, yang juga penulis buku Riddle of the Exodus terbitan tahun 2006 yang berisi penelitian tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, melampirkan bukti catatan panjang pada bagian belakang halaman bukunya di mana terdapat paralel yang mengejutkan antara sumber-sumber Yahudi kuno dan catatan arkeologi Mesir tentang lokasi-lokasi bersejarah perjalanan Eksodus bangsa Israel di Alkitab. Dia mengatakan bahwa subjek dari Gunung Sinai menghasilkan diskusi terbanyak dalam kuliahnya. Long mengatakan bahwa proses menemukan lokasi Gunung Sinai tidak lepas dari keharusan untuk memahami teks Taurat. Long mengatakan bahwa tidak sedikit para peneliti melakukan kesalahan serius dengan mengabaikan kekayaan informasi dari sumber-sumber penting Yahudi yang tersedia selama berabad-abad. Penelitian yang ditawarkan untuk banyak lokasi yang memungkinkan menunjukkan ketidaktahuan sepenuhnya atau mengabaikan sumber-sumber dalam Alkitab. Ini disampaikan Long dalam sebuah ceramahnya yang berjudul Where the Real Mount Sinai is Not. Untuk menjadi pesaing yang kredibel dalam penemuannya, Long menegaskan bahwa sebuah situs harus memiliki 6 karakteristik penting. 2 yang pertama adalah bahwa perlu ada hamparan tanah yang cukup besar untuk menampung jutaan orang dan persediaan air untuk menopang banyak orang itu. Di manakah lokasi Gunung Sinai? Menurut Keluaran 19 ayat 1, bangsa Israel tiba di padang gurun Sinai pada hari pertama bulan ketiga. Bandingkan dengan bilangan 33 ayat 3 yang mengungkapkan bahwa bangsa Israel berangkat dari Mesir pada hari ke-15 bulan pertama. Itu perjalanan 45 hari. Rabbi Alexander Hull, penulis Searching for Sinai, The Location of Revelation, yang diterbitkan pada akhir 2017, menyetujui apa yang dipaparkan Long dalam bukunya The Riddle of the Exodus, di mana dianalisis lokasi yang dipaparkan Long sesuai dengan narasi Alkitab dan tradisi Rabi Yahudi. Dengan menggunakan citra satelit dan ilustrasi peta, ditambah dengan studi yang saksama terhadap Keluaran 19 ayat 1 dan bilangan 33 ayat 3, dan kebanyakan tradisi Rabi, pengukuran tepat sumber-sumbernya mengarah ke titik yang tepat di padang pasir Arab di Arab Saudi. Gunung-gunung kecil yang sederhana yang terdapat di sana memiliki semua karakteristik sebagai Gunung Sinai yang dimaksud di Alkitab. Ditemukan bahwa banyak karakteristik lain yang ditunjukkan oleh tradisi Rabi yang juga cocok dengan gunung, termasuk pengukuran yang tepat. Penelitian beberapa jalur deduksi lain berdasarkan pada ayat kunci dalam kitab Keluaran dan tradisi Rabi, ditemukan bahwa semua jalur penelitian menuju ke gunung yang sama, sehingga disimpulkan bahwa nama gunung itu tidak lain adalah Jebel Harb atau dengan kata lain Gunung Horeb. Nama yang diberikan untuk Gunung Sinai ketika Tuhan menemui Musa melalui semak yang menyala. Profesor Louis Harry Feldman dari Universitas Yeshiva melalui Josephus View of the Amalekites, Bulletin for Biblical Research, mengungkapkan sebuah informasi penting tentang keberadaan Gunung Sinai dalam kitab Keluaran 3 ayat 10-12. Allah berjanji kepada Musa bahwa ia akan membawa seluruh kaum Israel ke gunung yang sama untuk menyembahnya. Dan gunung yang dimaksud itu adalah gunung di mana Musa melihat semak yang menyala. Di manakah gunung ini? Jelas, gunung ini ada di Midian. Di manakah Midian? Midian itu berada di sisi timur Teluk Akaba, di tempat yang sekarang menjadi wilayah Hijaz, Arab Saudi. Penelitian dilakukan pada gunung yang berjarak sekitar 5 hari berjalan kaki dari perkemahan Laut Merah, yang berjarak sekitar 30 hingga 60 mil jauhnya. Di sekitar ditemukan puncak tanpa nama yang disebutkan sebelumnya sebagai Har Kodes, kata yang cocok dengan perincian tulisan suci tentang Gunung Sinai.
Dengan memeriksa setiap detailnya, wilayah ini memiliki daya tarik estetika yang megah dan terletak di landscape yang indah 15 mil dari Laut Merah. Ada beberapa properti yang harus dibuktikan untuk kebenaran Gunung Sinai sejati, yaitu area berkemah yang sesuai dengan pangkalannya. Bukti adanya aliran air yang mengalir dari gunung yang dekat dengan perkemahan bangsa Israel. Puncak gunung harus dapat terlihat dari perkemahan. Batu dekat alasnya atau batu Horeb, tempat air mengalir ke Refidim. Fitur-fitur ini harus menjadi prasyaratan mutlak untuk Gunung Sinai yang sebenarnya. Tidak ada situs tradisional lain untuk Gunung Sinai yang bisa dibandingkan dengan Gunung Badr dan Jebel Alaus. Substrat berpasirnya cocok untuk perkemahan. Sinai yang benar harus memiliki bukti sungai yang mengalir melalui perkemahan. Har Kodes memiliki ciri yang kuat pada titik ini seperti yang terlihat dalam gambar ini dari ketinggian 5.000 kaki. Ciri lain adalah ruang untuk pemandangan ke arah puncak gunung. Properti penting Gunung Sinai yang sebenarnya adalah bahwa seperti yang disebutkan dalam Alkitab, itu harus terlihat dari setidaknya sebagian besar dari perkemahan, dan Musa membawa orang-orang keluar dari perkemahan untuk bertemu dengan Allah dan mereka berdiri di kaki gunung. Puncak Har Kodes atau Jebel Al-Laus, Jebel Hurab, dan Jebel Harb menampilkan ciri yang cocok di mana puncaknya terlihat jelas dari tempat perkemahan. Semakin jauh berdiri dari kaki gunung, semakin baik tampilannya. Pemandangan seperti ini tidak terdapat di area perkemahan di situs Jebel Musa yang terdapat di dataran semenanjung Sinai. Ciri berikutnya adalah batu karang Horeb. Inilah ciri terkuat yang menarik dari Sinai yang sebenarnya, yang sesuai dengan apa yang dicatat dalam Keluaran 17, di mana Allah memerintahkan Musa untuk memukul batu karang di Horeb, yang mana batu tersebut mengeluarkan air. Jika melihat kronologis perjalanan bangsa Israel, maka dapat diyakini bahwa letak atau lokasi Gunung Sinai yang sebenarnya adalah di daerah Midian, di mana Tuhan bertemu Musa melalui sebuah semak yang menyala ketika Musa sedang menggembalakan kawanan domba Yitro, seorang imam Midian. Dan wilayah Midian yang dimaksud terletak di wilayah Arab Saudi saat ini.